Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi siklus nitrogen. Kami dari kelompok 2, terdiri dari Ana Muslimah, NPM akhir 008, Rizal Fikri Sumantri, NPM akhir 009, Angela Putri Milenia, NPM akhir 010, Rizka Zahra Utami, NPM akhir 011, Asrina Desi Permata, NPM akhir 012, Farhan Dwigandini Satriana, NPM akhir 013. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan, bakteri Azotobacter, dan Clostridium. Selain itu, ganggang biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Fungsi nitrogen dalam ekologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, nitrogen adalah komponen utama dalam semua asam amino yang nantinya dimasukkan ke dalam protein. Yang kedua, nitrogen juga hadir di basis pembentukan asam nukleat seperti DNA dan RNA yang nantinya membawa hereditas. Yang ketiga, pada tumbuhan banyak dari nitrogen digunakan dalam molekul klorofil yang penting untuk fotosintesis dan pertumbuhan lebih lanjut. Sumber nitrogen. Nitrogen seringkali menjadi faktor nutrien pembatas bagi pertumbuhan tanaman, karena kebanyakan tumbuhan hanya dapat memanfaatkan nitrogen dalam dua bentuk, yakni amonium dan nitrat. Biota perairan mendapatkan nitrogen dari bagian materi organik organisme yang dimakan. Mikroorganisme siklus nitrogen. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Reaksi untuk fiksasi nitrogen biologis ini dapat ditulis sebagai berikut. N2 ditambah 8H ditambah 8 elektron menghasilkan 2NH3 ditambah H2. Mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen antara lain Cyanobacteria, Azotobacteraceae, Rhizobia, Clostridium, dan Frankia. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Beberapa tanaman yang lebih tinggi dan beberapa hewan, seperti rayap, telah membentuk asosiasi simbiosis dengan diazotrof. Bakteri yang berperan yakni Proteobacteria dan Gamma Proteobacteria mengoksidasi oksigen ke amonium dan kemudian menjadi nitrit. Nitrosomonas dan Nitrosococcus oksidasi nitrit menjadi nitrat. Proses siklus nitrogen. Mengenai gambarnya kita bisa lihat seperti ini. Alasannya, dari gambar dapat kita simpulkan bahwa fiksasi merupakan langkah pertama yang terjadi di dalam proses pembuatan nitrogen yang nantinya akan digunakan oleh tanaman. Selanjutnya, bakteri tersebut yang akan mengubah nitrogen menjadi sebuah amonium. Nitrifikasi adalah proses selanjutnya, di mana amonium akan diubah menjadi sebuah nitrat oleh bakteri. Nah, nitrat adalah sebuah unsur yang sangat mudah untuk diserap oleh tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah asimilasi, yang merupakan sebuah proses bagaimana tanaman tersebut akan mendapatkan nitrogen ke dalam tubuhnya. Kemudian ada amonifikasi, yang merupakan salah satu bagian dari proses pembusukan, yakni ketika tanaman atau hewan tersebut mati, maka pengurai seperti jamur dan bakteri akan mengubah nitrogen untuk kembali menjadi amonium, sehingga nitrogen tersebut dapat memasuki sebuah nitrogen cycle. Kemudian ada denitrifikasi, yang merupakan sebuah proses yang nantinya akan mengembalikan nitrogen ekstra yang terdapat di dalam tanah ke udara. Namun, terdapat bakteri khusus yang melakukan tugas ini juga. Peranan siklus nitrogen. Siklus nitrogen mempunyai peranan penting dalam perairan. Sebagai salah satu unsur pembatas pertumbuhan,
Nitrogen memainkan peran penting dalam mengontrol produktivitas biologis. Beberapa bagian dari siklus biogeokimiawi, nitrogen di laut turut berperan dalam rangkaian feedback yang mengatur iklim, pembentukan sedimen biogenik, dan kadar beberapa bahan kimia dalam air laut. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi siklus nitrogen. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi yang belum tersampaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.